Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Wisnu. Dan di video kali ini saya akan membahas soal tentang medan elektronika magnetik. Dan tanpa lagi basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan soal. Cekidot. Pembahasan pertama yaitu tentang analisis vektor. Di sini diberikan A sama dengan 4 AY ditambah 10 AZ dan B sama dengan 2 AX ditambah 3 AY. Carilah proyeksi A dan B. Kunci jawaban 12 per akar 3. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 4 AY ditambah 10 AZ. B sama dengan 2 AX ditambah 3 AY. Ditanya carilah proyeksi A dan B. Jawab, A dikali B sama dengan 0 AX ditambah 4 AY ditambah 10 AZ dikali 2 AX ditambah 3 AY ditambah 0 AZ. Dan di sini kita samakan penyebut antara 0 AX dan 0 AZ. Lalu kita kalikan. Setelah kita kalikan dengan cara ini dan hasilnya sama dengan 12 AY. Lalu berikutnya kita gunakan rumus proyeksi A dikali B per nilai mutlak. Proyeksi A dan B sama dengan 12 per 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 12 per 4 ditambah 9 dan hasilnya 12 per akar 13. Untuk pembahasan soal berikutnya, carilah sudut antara A sama dengan 5,8 AY tambah 1,55 AZ dan B sama dengan min 6,93 AY ditambah 4,0 AZ menggunakan hasil kali titik maupun hasil kali silang. Kunci jawaban 135 derajat. Jawab, dengan hasil kali titik didapatkan A kali B sama dengan 0 ditambah 5,8 min 6,93 ditambah 1,55 4,0 dan kita turunkan menjadi 0 ditambah min 40,194 ditambah 6,2 dan hasilnya min 33,994. Lalu dan nilai mutlak untuk A sama dengan 5,8 kuadrat ditambah 1,55 kuadrat. Setelah kita kuadratkan menjadi 33,64 ditambah 2,4025 dan turunkan hasilnya menjadi 36,0425 menjadi 6,003. Untuk nilai mutlak B sama dengan min 6,93 kuadrat ditambah 4,0 kuadrat dan kita turunkan 48,0249 ditambah 6 menjadi 64,0249 dan hasilnya 8,001. Jadi untuk mencari sudutnya itu kita menggunakan rumus cos theta sama dengan A dikali B per A nilai mutlak B nilai mutlak menjadi min 33,994 per 68. Tiga-tiganya itu kita dapatkan dari A dikali B yang langkah pertama
dan 6 ini kita dapat di langkah kedua dari nilai A mutlak, dan 8-nya ini kita dapat dari B mutlak. Dan jadi kita bulatkan saja menjadi min 0,708. Lalu kita turunkan menggunakan rumus ARC cos min 0,708 dan hasilnya menjadi 135 derajat. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan membahas gaya Coulomb dan intensitas medan listrik. Di sini sudah ada soal dan jawabannya, dan kita tinggal mencari jalan dan cara untuk menjawabnya. Di sini ada R21, jadi di sini kita anggap sebagai R2, dan di sini kita anggap sebagai R1. Jadi R21 sama dengan min 1 min 2 AX ditambah 0 min 0 AY ditambah min 2 min 5 AZ. Maka nilai yang didapatkan min 3 AX dikurang 7 AZ. Setelah kita mendapat nilai vektornya, setelah itu kita akarkan dan kita kuadratkan, dan hasilnya yaitu 58. Setelah itu kita menggunakan rumus A21 sama dengan R21 per nilai mutlak R21, dan hasilnya min 3 AX dikurang 7 AZ per 58. Jadi selanjutnya kita menggunakan rumus ini. Setelah semuanya kita kalikan dan kita substitusikan, jadi hasilnya 0,465 dikali min 3 AX dikurang 7 AZ per 58 satuan Newton. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, flux listrik. Nah, di sini sudah ada soal dan kunci jawabannya. Sekarang kita mencari cara penyelesaiannya. Jadi di sini diketahui D sama dengan 500 epsilon min 0,1 x AX mikrokolom per meter kuadrat. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 10, A sama dengan 1 meter. Ditanya flux dari masing-masing sumbu. Jadi untuk fluksi satunya kita masukkan persamaannya dan disesuaikan. Dan ini hasilnya. Dan untuk berikutnya sama juga. Jadi di sini kita ganti X2-nya, kita ganti 5. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 303 mikrokulum. Oke. Dan untuk flux yang ketiga caranya sama juga. Dan setelah kita kalikan hasilnya 183,93 mikrokulum. Selanjutnya kita akan membahas Divergard dan teorema divergensi. Nah, di sini sudah ada soal dan kunci jawabannya dan penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan rumus divergensi A. Nah, ini rumusnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita substitusikan dengan persamaan tersebut, dan ini hasilnya. Setelah itu kita turunkan, jadi hasilnya ini 20 per R3. Setelah itu kita sesuaikan. Setelah itu kita kalikan si
divergensi ini dengan titik yang ada. Nah, kita sesuaikan saja nih. Setelah itu kita substitusikan. Dan hasilnya min 2,60. Jadi begitu saja ya teman-teman. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.